Halo, welcome to Sekolah Data. Kita lanjut lagi materinya. Jadi dalam perintah filter yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya itu dia ada tiga perintah tambahan. Jadi ini bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhannya nanti. Jadi itu ada persen in persen, terus ada is.na dan grepl. Nah, kalau untuk persen in persen ini gunanya adalah untuk memasang filter lebih dari satu dalam satu variabel atau kolom. Jadi misalnya nih kita pengen filter data bulan Januari dan Februari, kita coba bikin dulu. Nama datasetnya misalnya data underscore janfeb. Terus kita panggil datanya dulu. Kita lanjut lagi ke filternya, langsung filter. Nah, di sini kita akan filter bulan ya. Nama kolom bulannya. Nah, baru kita pakai persen in persen di sini. Persen in persen. Terus kita tambahin karena tadi kita pengennya bulan Januari dan Februari, jadi kita tambahin di sini 1 dan 2. Jadi logiknya adalah kita minta tolong filter bulan 1 dan bulan 2 seperti itu. Jadi ini kayak dia lebih seperti itu ya ininya ya. Terus kita coba run. Nah, kalau kita buka di sini, ini bulannya. Nah, ini bulannya udah cuma bulan Januari dan bulan Februari aja seperti itu. Nah, terus kemudian perintah is.na ini tuh adalah untuk memilah data keseluruhan dari data kosong. Jadi misalnya nih, kalau kita perhatiin datanya tadi di sini, kita seret ke bawah. Nah, di sini kan ada kolom NA nih. Misalnya kita pengen filtering, kita pengen ngambil data yang departure time-nya itu not available. Nah, kita bisa pakai perintah is.na ini, misalnya kita namain data na, kita panggil data, terus kemudian kita filter. Nah, sekarang kita pasang is.na, yang kolom yang mau kita pasang itu adalah date time. Nah, kalau kita run sini, kita run Ctrl Enter. Sekarang kita coba lihat datanya. Nah, di sini yang terambil itu hanya yang kolom date time-nya itu not available atau nggak ada datanya sama sekali. Nah, kalau misalnya ini kita coba buka datanya lagi kan, ini kan kalau misalnya kita pengen ngambil data yang di luar NA-nya ini, jadi kita pengen ngambil data yang ada isinya aja nih, depth time-nya ini. Nah, kita bisa pakai kebalikannya atau negasinya dengan cara kita copy dulu di sini. Terus kita tambahin nama baru misalnya no NA gitu ya. Nah, kita tinggal pasang aja tanda pentung di sini. Jadi kayak kalau dilihat di materi sebelumnya, kalau misalnya kita pengen menegasikan sebuah perintah itu kita bisa pakai tanda pentung ini seperti itu. Ini kalau kita Ctrl Enter, kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita sort, kita lihat aja paling bawah di sini. Nah, dia udah nggak ada NA lagi seperti itu. Jadi udah bersih dari data NA. Nah, terus kemudian ada lagi namanya perintah grepl. Jadi ini tuh untuk memilah data sesuai dengan karakter yang kita inginkan dalam satu variabel atau kolom. Jadi misalnya nih, kita pengen ngambil data, kalau kita lihat di sini, misalnya kita mau ngambil data yang ini di kolom tail number-nya ini, misalnya kita pengen ngambil yang belakangnya JB nih. Nah, kita bisa tulis misalnya data JB gitu ya, data JB, panggil datanya lagi, terus kemudian kita filter, kita pasang grepl di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini perintahnya tuh ada pattern X, ignore case,
dan seterusnya. Yang sering kita pakai itu biasanya cuma 3 ini, pattern, X, sama ignore case ini. Kalau pattern itu adalah, tadi kan kita pengen ngambil data yang ada JB-nya aja dalam kolom tail 6. Nah, ini kita tinggal pasang di sini pattern ya. Patternnya itu adalah JB. Terus kemudian X-nya itu adalah, kalau teman-teman lihat di sini, X itu adalah tempat kolomnya. Jadi kolomnya itu di tail 6. Terus kemudian kalau untuk ignore case tadi itu adalah untuk misalnya JB-nya itu ada yang huruf kecil misalnya. Nah, kalau ignore case ini kita tidak kita mengignore atau meniadakan pengaruh dari kapitalisasi hurufnya seperti itu. Jadi kita Ctrl F aja karena dia akan huruf besar semua. Jadi kita run. Nah, ini kalau dilihat di sini data JB. Nah, di sini JB-nya udah semuanya. Sudah terfilter semuanya seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada juga kalau misalnya kita pengen mengatur urutan arrange nih. Jadi perintah arrange itu mengurutkan data dari nilai kecil ke besar. Jadi misalnya dari A sampai Z atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngurutin sebaliknya itu pakai perintah DSC ini. Jadi kita tinggal pasang arrange.descending. Jadi misalnya kita pengen ngurutin data origin berdasarkan originnya. Nah, di sini nih origin. Kita pengen dia dari A sampai Z. Jadi ini data origin. Kita bikin dataset baru, data, terus arrange based on origin. Enter. Nah, kalau kita lihatin di sini, nah dia udah terurutkan nih dari huruf paling kecil depannya sampai paling bawah itu adalah L di sini ternyata. Itu. Nah, kalau misalnya kita pengen ngurutin dari LGA ini sampai EWR tapi dia kebalik urutannya, kita tinggal pakai DSC tadi aja. Jadi ini kita enter. Ini tambah DSC, terus ini tambah DSC, kurung dalam kurung. Nah, kalau dilihatin sini dia udah berubah nih urutannya. Tadi kan EWR di atas, sekarang LGA di atas. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. See you.